Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'zima li sya'nihi. وأشهد أن محمد رسوله عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم وداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Yang mana dengan nikmat itu semua kita juga bisa melaksanakan sudah lebih setengah dari puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatul hasanah kita yang patut kita jadikan contoh baik di dalam kehidupan kita di duniawi, apalagi kehidupan kita di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya janjikan minggu lalu, InsyaAllah pada hari ini kita akan sedikit membahas masalah keluarga di dalam Islam. Sebenarnya kajian ini lebih cocok untuk anak-anak yang masih muda atau yang masih baru nikah. Karena kalau bapak-bapak dengan ibu-ibu yang sudah umurnya lanjut 50-60, itu insya Allah sudah berpengalaman lah akan masalah ini gitu. Jadinya kadang expired ya Pak. Jadi namun posisi saya di sini adalah bukan untuk menasihati Bapak Ibu, tidak, namun lebih kita saling mengingati dalam kebenaran dan dalam yang hak. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dan saling mengingatkanlah kalian, saling menasihati satu sama lain di dalam kebenaran, di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mengkaji masalah keluarga di dalam Islam, atau orang sering sebut keluarga Islami, bahwasanya kita harus memulai kajian keluarga Islami itu dari awal sampai akhir. Maksudnya adalah dari sebelum mencari pasangan hingga nanti sudah menikah dan mempunyai sang istri sedang mengandung, setelah itu melahirkan anak, setelah itu mendidik anak, dan terus sampai akhir hayat ini. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah Jannatu Aden, yaitu surga Aden. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu Aden yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahwasanya di surga sana Allah sudah menyiapkan sebuah surga yang mana di dalamnya akan dimasuki oleh siapa saja. Yang pertama adalah oleh bapak-bapakmu. Yang kedua adalah dari pasangan-pasanganmu. Dan yang ketiga adalah dari anak-anak keturunanmu. Ketika semua keluarga kita bisa memasuki surga tersebut pada waktu yang bersamaan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat Allah masuk ke dalam surga itu juga dari segala pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga memiliki 8 pintu.
Dibuka semua pintunya dan dimasuki semuanya oleh keluarga-keluarga yang soleh di jalan Allah dan para malaikat-malaikat. Dan malaikat tersebut berkata kepada mereka, "Salamun alaikum bima sabartum." Maka inilah keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian selama ini. Fa ni'mal badar, dan sesungguhnya surga tersebut adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surga Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini atau di kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat terkenal, yang sering sekali kita dengar dari ustaz-ustaz atau dari para ulama, bahwasanya sebelum Anda menikah harus Anda memerhatikan hal-hal ini. Namun hal ini sebenarnya kalau misalkan kita mau mengartikannya secara eksplisit, secara konteks, secara tekstual hadis tersebut, bahwasanya hadis ini ditujukan kepada seorang laki-laki yang ingin mencari calon istrinya atau partner dia dalam hidup. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya bisa ditujukan kepada orang-orang muda atau anak-anak muda. Ini anak-anak muda di sini Pak ya? Yang ini ya? Yang ini kan yang belakang ini? Bukan Bapak Pak ya, Bapak ya. Mereka ngerti ya bahasa Indonesia ya? Ngerti ya? Okay, for you boys, I want to ask you very basic question. Yeah, those who feel boys, so you have to listen. The basic question is, do you have any special requirements for your partner or as your wife in the future? I want one of you will ask this question. Please. Okay, don't be shy. You are guys, you are boys. Indonesian boys. Okay, what is your requirement? Please tell me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. Okay, Ustaz, I want girl like this one. Blah, 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 A, B, C, D, E, F, G. Okay, boys? Oh, I think there is no voice here. Rangga, where is Rangga? Oh, Mas Rangga. Oh, Mas Rangga. Bisa ini Mas Rangga. Seringnya kalau anak muda itu kalau dia mau mencari wanita pasti dia bilang, oh mom, oh dad, I want the girl, she must beautiful, very beautiful. Her body must be perfect one, from the hair until the foot. She is not fat. Banyak banget kalau misalkan anak cowok tuh pengen nyari istri yang harus cantik, good looking, she must white, not from aborigin baby. Enggak, itu kenyataan, itu kejadian. Realita kalau anak muda sekarang itu pasti yang dilihat pertama kali ada kecantikannya. Karena apa? Lihatlah di ayat Allah, Zuyyina linnas, bahwasanya telah diperindah di mata manusia. Apa yang pertama kali Allah sebutkan? Hubus syahwat dari apa? Minan nisa, dari perempuan. Lihatlah Allah sudah tahu, fitrah manusia itu sudah tahu. Apalagi khusus yang buat laki-laki, pasti kalau melihat cewek itu tidak dulu sama kali cantik apa kagak. Kalau cantik boleh diterusin, kalau kagak oke, enough. Karena kalau di Jakarta itu kalau ada pertemuan antara anak cowok dan anak cewek, pertama kali yang orang tua yang tanya juga itu Bapak, gimana? Cantik nggak orangnya? Kalau enggak nanya ke anak ceweknya, adek gimana? Ganteng nggak si AA? Ganteng nggak si abang? Itu yang sering kita tanya pertama kali. Lihat lagi dalam hadis yang akan saya sampaikan ini, bahwasannya seorang perempuan dinikahkan tidak akan dinikahkan kecuali orang tersebut akan melihat daripada 4 perkara. Yang pertama adalah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh banyak perawi, salah satunya Bukhari, Abu Daud.
Yang pertama dilihat adalah kecantikan, 3 elemen. Yang selanjutnya adalah kekayaannya. Yang ketiga adalah nasabnya atau keturunannya. Dan yang keempat adalah agamanya. Sekarang pertanyaannya adalah, banyak orang yang bertanya, terus kalau seperti itu berarti itu sebagai hierarki dong, ada ranking. Kok agama ditaruh di nomor 4? Kenapa Rasulullah nggak bilang agama itu ditaruh yang nomor 1? Kenapa harus yang terakhir nomor 4? Para ahli hadis menerangkan bahwasannya Rasulullah memahami kondisi fitrah manusia. Di dalam hadis yang Bukhari, urutannya mana yang pertama kali adalah dari kekayaannya, yang kedua dari keturunannya, yang ketiga dari kecantikannya. Lagi-lagi agama ditaruh nomor terakhir. Bapak Ibu sekarang kan banyak. Bapak Ibu ini maaf bicara, kalau Bapak Ibu lihat sekarang di mana-mana pasangannya pas-pasan, tampangnya pas-pasan, namun karena dia kaya raya, karena banyak duitnya, mau kan dinikahin. Ini khusus cewek. Kalau cewek ngelihat cowok, biasanya hartanya dulu. Kalau kaya, tampang nomor sekian. Kadang-kadang statementnya kayak gini, ngapain cari cowok yang ganteng-ganteng kalau kere kagak ada duit? Emangnya kita makan dari ganteng dia lah. Mendingan nyari cowok yang kaya sedikit, walaupun tampang pas-pasan. Beli tas lancar tiap bulan, baju lancar, jalan-jalan lancar. Orang kalau kaya cakep sendiri. Orang kalau kaya cakep sendiri. Artis itu sebelum jadi artis, sebelum jadi orang kaya, tampangnya pas-pasan Bapak Ibu. Karena dia sudah jadi orang kaya, ganteng aja di mata orang. Karena Rasulullah tahu fitrah manusia. Dia tahu manusia pertama kali akan melihat apa. Namun mengapa ditaruh terakhir? Ketika kita sudah melihat ganteng atau cantiknya, kaya atau miskinnya, keturunannya, keturunan presiden atau keturunan siapa. Namun ketika ketiga elemen tersebut sudah kita perhatikan, nomor 4 elemen terakhir harus menjadi final decision. Ketika agamanya hancur, agamanya jelek, 3 hal ini akan gugur seketika. Namun ketika 3 hal ini tidak didapatkan kepada calon tersebut, namun agamanya baik, maka ini perlu dipertimbangkan. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, jika datang kepada kalian lelaki yang melamar anak perempuan kalian yang soleh, lelaki yang soleh, maka kalian harus menerimanya. Jika tidak, akan terjadi fitnah. Jadi jelas, pertama kali sebelum membangun rumah tangga, seseorang itu harus melihat pasangannya yang paling baik agamanya. Syukur-syukur dapat cakep iya, kaya iya, keturunan bagus iya, ganteng iya. Amin Ibu. Alhamdulillah amin. Semoga anak-anak Bapak Ibu mendapatkan yang seperti itu. Jadi bahagia Ibu dunia akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya belum tanya untuk girls. Oke, for girls, ada girls nggak ada ya? Oke, girls. Yang bertiga itu belakang. What is your special requirement for your husband? For your future husband? Any one of them here? Like Mas Rangga ya? Masya Allah. Berarti Mas Rangga ini idolnya Pak. Banyak uang lagi. Tapi saya yang mengamal. Malu-malu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tanya sendiri anak-anaknya di rumah. Mau yang seperti apa? Insya Allah dicarikan ibu ikhtiar. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memasuki ke tahap pernikahan. Kita sekarang membahasnya singkat saja. Insya Allah yang intinya saja. Setelah itu masuklah ke dalam pernikahan. Ketika semua orang sudah menyetujui, terjadilah khitbah, dilamar. Disarankan di dalam Islam bahwasanya jangan sampai terjadinya pacaran. Jangan terjadi namanya dating. Cukuplah prosesnya itu cukup dipertemukan,
dan orang tuanya saja nanti yang berkomunikasi. Meskipun dia di grup, misalkan dia buat grup WhatsApp, kalau misalkan dia mau BBM-an atau WhatsApp, cukup dibuat satu grup, itu isinya siapa saja? Si calon cewek, calon cowok, bapak, ibunya. Pada diem. Dia memang supaya diem. Tujuannya supaya diem. Kalau berduaan aja bapak ibu, itu gawat. Belum juga nikah panggilannya udah, Abi sekarang di mana? Enggak pengalaman Pak, teman-teman. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu melihat dari pengalaman orang lain. Tidak perlu kita yang merasakannya. Kita cukup belajar dari orang lain. Pengalaman, jadi gak usah bohong. Benar Pak. Bapak kalau nggak percaya tanya istri saya itu ada apa di belakang. Saya hanya menghabiskan proses 4 hari Bapak. 4 hari. Dan itu pun setiap pertemuan selalu ada orang tua. Tidak lama, tanya seperti dari bapak nggak percaya. Kalau teman-teman saya itu banyak. Kapan nikah? Udah tunangan sih. Tapi ini orang tua yang selesai dulu S2. Terus gimana? Ya udah sekarang kontak-kontakan aja di Intel supaya kita mengenal satu sama lain. Kalau mengenal satu sama lain, pertanyaannya nggak seperti apa yang ada di SMS-nya. Saya pernah ngintip-ngintip sedikit. Sayang lagi apa? Itu setan itu Pak. Kalau orang sebelum pacaran sayangnya setiap detik, udah nikah berat banget ngomong sayang. Enggak pengalaman kalau ini Pak, enggak pengalaman. Kalau ini enggak pengalaman. Enggak ada Bu sebagian. Insya Allah Bapak Ibu sini tidak. Jadi seperti itu. Ada yang udah panggil Abi Umi, Papa Mama, lebih parah lagi. Yang penting semua jenis perkataan sayang dikeluarin itu buat pacarnya. Padahal ini adalah terjadi fitnah. Dan itu adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itu masuklah tahap pernikahan. Tahap pernikahan esensinya pasti harus dihadiri oleh orang tua, harus dihadiri oleh saksi. Dan kita mengetahui semua itu. Dan selanjutnya lah pernikahan itu memang dijalankan sesahih mungkin atau se-Islam mungkin. Namun ini adalah masalah teknis. Di antara kita mungkin ada berbeda-beda caranya bagaimana menyelenggarakan pesta pernikahan itu tersebut. Yang penting adalah sunnahnya, bahwasanya ketika seseorang manusia, 2 orang pasangan manusia sudah menikah, dia harus diiklankan. Dia harus diberitahukan kepada masyarakat bahwasanya si A dan si B sudah menikah. Itulah tujuan walimah. Mengundang orang lain, mengumumkan bahwasanya anak saya sudah menikah dengan si fulan. Untuk apa? Untuk tidak terjadinya fitnah. Ujung-ujung orang udah nikah, siapa tahu nggak ada warga diundang segala macam. Jadinya fitnah jatuhnya kan. Maka lebih baik adalah untuk mengadakan walimah. Bapak Ibu rahimakumullah, hal yang paling penting adalah ketika semua itu sudah dilewati, ketika sudah memasuki fase rumah tangga. Saya baru 6 bulan jadi kayak enak ngomong masalah ini, tapi nggak apa-apa, bismillah. Baru 6 bulan Bapak menikah, tahun aja belum kenal. Tapi insya Allah saya akan mencoba sebaik mungkin dari apa yang selama ini saya dapatkan. Ketika sudah masuk, ketika sudah menjadi rumah tangga yang baik, dan ketika sudah menjadi sebuah rumah tangga satu kesatuan, bahwasanya hal yang harus kita ketahui adalah bahwasanya pasangan kita itu adalah bukan manusia yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Kalimat di sini domirnya ditujukan kepada laki-laki. Wa ashiru adalah jamak plural dari laki-laki. Hunna adalah untuk para wanita. Jadi ini sebenarnya nasihatnya untuk para lelaki. Wahai lelaki, pergaulilah istri kalian dengan sebaik-baiknya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Setelah itu ayat selanjutnya mengatakan, selanjutnya mengatakan, "Fa in karihtumuhunna."
jika kamu membenci pasanganmu, bahwasanya ingatlah Allah telah membuat segala banyak kebaikan di dalam dirinya. Jadinya apa di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, jika kita menemukan satu kekurangan dari pasangan kita, janganlah melihat dari kekurangan pasangan tersebut. Karena apa? Fa'asa ayyaja'alallahu fihi khairan katsiran. Karena Allah pada hakikatnya telah membuat banyak kebaikan di dalam dirinya. Kalau misalkan sang istrinya enggak pintar masak, masakannya sering keasinan atau kurang garam, atau apalagi Bapak, kalau masak nasi sering hangus, misalkan, kalau misalkan dia tidak suka akan hal tersebut, maka lihatlah segala kelebihan yang dia miliki. Contohnya, meskipun misalkan istrinya seperti itu, ternyata setiap suaminya datang selalu disambutnya dengan senyuman. Setiap suaminya datang selalu disambut dengan, misalkan selalu dipijitin atau dikasih air minum atau disambut dengan senyum. Ini baru Pak, pengalaman saya ini baru. Karena itulah salah satu nasihat ketika saya menikah. Ustaz Ihsan Tanjung waktu itu menasihatinya seperti itu. Lihatlah kelebihan apa yang ada di pasanganmu. Karena kalau kita melihat kekurangannya, istri kita, suami kita itu bukan malaikat yang sempurna. Jadi saya sering kalau misalkan nanya orang yang belum nikah, mau nikah, si itu orangnya kayak gini. Ketemu lagi yang lain, si itu orangnya kayak gini. Ya udah, kalau gitu cari aja bro malaikat. Karena manusia itu penuh dengan kekurangan. Manusia itu penuh dengan khilaf. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika ada kekurangan atau ada sesuatu yang kita benci, lihatlah kelebihan yang dia miliki atau pasangan yang kita miliki tersebut. Ini adalah prinsip yang pertama kali yang harus dilihat. Karena apa? Karena pastinya saya meyakini Bapak Ibu ya, ini tolong islah ya Bapak Ibu kalau misalkan saya salah. Mungkin selama nanti berpuluh-puluh tahun itu pasti banyak sekali cobaan yang datang ke dalam rumah tangga itu sendiri. Itu adalah nasihat yang selalu diberikan oleh orang tua saya kepada saya itu. Bahwasanya umurnya masih pendek, umur pernikahannya masih pendek. Masih banyak step yang harus dilalui, makanya harus selalu ingat, itu adalah modal yang penting untuk di dalam rumah tangga. Setelah itu apa? Setelah itu seorang suami harus menjadi seorang pemimpin di dalam agama dan kebenaran. Ketika seorang suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka mutlak atau wajib bagi seorang istri tidak usah untuk mematuhinya. Karena istri wajib mematuhi suami selama suaminya tidak menyuruh dia kepada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW seperti itulah yang disunahkan kepada kita semua. Seorang istri harus lebih patuh kepada suaminya malah ketimbang kepada orang tuanya sendiri. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai kau para pria, lagi-lagi domirnya untuk para pria, jagalah dirimu yang pertama kali. Anfusakum, yang kedua siapa? Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Karena kewajiban sebagai seorang suami di dalam keluarga yang Islam, yaitu menjaga seluruh keluarganya dari api neraka. Apakah satu keluarga tersebut akan mematuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau malah membencinya? Itu semua sebenarnya ada di beban para suami. Ini adalah salah satu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan amanah yang diberikan kepada seorang suami. Wahai kau suami, apa yang telah engkau lakukan kepada keluargamu? Apakah engkau telah menjaga mereka dengan sebaik-baiknya dari api neraka? Atau malah engkau telah menjerumuskan keluarga-keluargamu, istri-istrimu, anak-anakmu ke dalam api neraka? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya manusia nanti di hari akhirat, ketika Bapak Ibu kita dihadapkan di depan Allah, wa yuridu ala rabbika saffa, laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah akan berkata kepada manusia, wahai manusia, engkau telah datang kepadaku sebagaimana engkau telah aku ciptakan seperti dahulu.
Ketika itu ditanya setiap manusia, pertanyaan-pertanyaan, apabila pertanyaan tersebut telah dilalui, maka dia akan maka dia akan melewati yang namanya sirat atau jembatan. Ketika manusia melewati jembatan tersebut, di dalam hadis akan ada dua amal yang dilihat, akan ada dua amal yang menyaksikan orang tersebut melewati jembatan itu, yaitu amanah dan ar-rahim. Amanah sebagai seorang suami akan menyaksikan kita semua ketika menyeberangi sirat tersebut. Apabila kita menjaga amanah dan menyambung selalu tali silaturahim, maka kita bisa menyeberangi sirat tersebut dengan berbagai macam cara. Di dalam hadis banyak cara yang bisa dilalui oleh manusia. Ada manusia yang melewatinya secepat kedipan mata, ada manusia yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada juga yang secepat orang naik kendaraan. Bahkan yang paling hina adalah orang yang merangkak dan akhirnya jatuh ke bawah neraka jahanam. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah di dalam keluarga Islam, bahwasanya yang harus diperhatikan juga adalah pendidikan seorang anak itu sendiri. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sedikit kemarin, lihatlah bagaimana keluarga Imran itu mendidik anaknya yang bernama Maryam. Keluarga Imran menitipkan anaknya kepada Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria adalah seorang yang sangat beriman kepada Allah dan memiliki keilmuan yang begitu besar. Tidaklah bukan masalah ketika kita ingin menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah ternama di dunia ini. Namun ingatlah selalu bahwasanya pendidikan agama adalah bekal yang paling baik untuk anak-anak tersebut. Faqala min ba'di khalqun adhamu shalah wa tabahu syahwa fasawfa yalqawna ghayya. Ketika ada seorang generasi yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat mereka, maka mereka akan menghadapi sebuah kehancuran atau kerusakan. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting di dalam keluarga yang Islam. Dan Islam pada hakikatnya membebankan hal pendidikan ini kepada seorang ibu. Karena ibulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Maka dari itu seorang ibu di dalam Al-Qur'an dilarang untuk berhias-hias dan keluar sering-sering dari rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berhias-hias sebagaimana kaum jahiliyah seperti dahulu kala. Janganlah sering-sering pergi shopping ke mall, beli ini segala macam, sedangkan anaknya terbengkalai di rumah, tidak ada yang mendidiknya. Janganlah sering pergi ngerumpi dengan ibu-ibu, dengan teman-temannya yang lain, padahal anaknya nggak jelas pergi kemana. Inilah yang harus diperhatikan di dalam keluarga Islam. Karena pada hakikatnya pernikahan di dalam Islam itu adalah untuk membangun generasi-generasi umat Islam yang baik. Karena mereka lah anak-anak muda yang akan meneruskan perjuangan untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bahwasanya tujuan dari pernikahan Islam itu pastinya adalah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, untuk kita semua di dalam keluarga itu agar kembali berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan anak yang soleh adalah bisa menjaga bapak ibunya di hari akhirat dari api neraka. Ketika bapak ibu sudah meninggal dunia, ketika bapak ibu meninggal dunia dan meninggalkan anak yang soleh, dan anak soleh tersebut selalu beristighfar untuk bapak ibu, selalu mendoakan bapak ibu, di hari akhirat nanti ada seorang yang akan dipanggil oleh Allah dan dihapuskan segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut bertanya, "Wahai Allah, apa gerangan yang bisa membuat engkau mengangkat derajatku di hari akhirat ini?" Bahwasanya aku sadar ya Allah, bahwasanya aku selama di dunia tidak terlalu baik-baik banget dalam beribadah kepada engkau, tidak terlalu taat banget kepada engkau. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya engkau telah meninggalkan anakmu di dunia yang mana dia selalu beristighfar kepadamu, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu dimanapun kita berada.
kita diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Selalu berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail di tengah-tengah gurun. Ini di dalam Al-Quran. Apa yang semata-mata Nabi Ibrahim lakukan untuk mereka? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semata-mata mereka agar menjadi hamba-Mu yang bersyukur dan mereka mau mendirikan salat. Dan di akhir ayatnya, di ayat selanjutnya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alna muqimas shalah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan atau doa kami. Lihatlah apa yang pertama kali Nabi Ibrahim doa kepada Allah, bukan meminta kekayaan, bukan meminta hal-hal yang bersifat duniawi, tapi Nabi Ibrahim yang pertama kali ucapkan di dalam doanya adalah, Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan sedikit masalah keluarga di dalam Islam. Mohon maaf apabila terjadi salah kata ataupun salah dalam pengucapan yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup ada waktu 3 menit kalau ada yang mau ditanya. Iya Pak. Bagaimana pendapat dengan KWJ? Dengan KWJ dia memberitahu orang lain. Bagaimana? Nikah siri? Oh, kawin siri. KWJ itu dalam pendapat Ustaz gimana? Karena satu fakta tidak ada, karena dia memberitahu orang lain yang sebetulnya bagian terakhir. Oh iya. Baiklah Bapak. Sesuai namanya, kawin siri itu kan siri artinya dia apa? Rahasia. Berarti dia nikahnya itu di dalam KUA, misalkan di KUA aja, dan saksi cukup. Ketika saksi sudah cukup ada, sah. Di dalam Islam nikah siri, ketika sudah nikah itu sebenarnya kan simpel. Ketika sudah ada saksi sudah selesai. Dan sebenarnya di dalam Islam nikah tersebut sudah halal, Namun kita sebagai di Indonesia, karena kita menganut dua sistem, jadinya di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, di sana mengatur bahwasanya segala pernikahan itu harus didaftarkan kepada negara atau di KUA. Sehingga ketika tidak didaftarkan, maka nanti akan terjadi kerugian ketika orang yang menikah ini mempunyai anak. Kerugiannya apa Pak? Diwaris. Karena ini nanti akan merugikan kepada efeknya ke anak tersebut. Kalau misalkan ditanya apakah itu sah atau tidaknya, itu sah. Karena Islam sebenarnya memang simpel, tidak yang ribet-ribet di dalam Islam pernikahan itu. Namun nanti efeknya adalah karena kita menganut sistem hukumnya di Indonesia adalah civil law. Jadi semuanya juga harus didaftarkan. Saya kira di Common Law juga harus didaftarkan kepada negara. Karena nanti kalau terjadi sengketa, kalau dia mau mengajukannya ke pengadilan agama, ternyata nanti di pengadilan agama panitera orang yang sebelum masuk ke proses pengadilan itu melihat apakah si A ini sudah menikah atau belum. Ternyata cuma nikah siri aja, maka ini nggak bisa diproses. Harus terdaftar secara legal atau secara hukum di pemerintah seperti itu.
Jadinya seperti itu. Kalau menurut pandangan saya lebih baik memang untuk yang kedua, benar yang Bapak bilang tadi, takutnya akan terjadi fitnah di antara kalangan masyarakat. Fitnah. Sebenarnya bisa saja setelah mereka menikah, mungkin bisa saja diumumkan di walimah. Tapi sekarang pernikahan siri itu sudah dijadikan sebuah komoditas yang salah gitu Pak. Dia udah nikahnya sama istrinya, masih punya istri, terus tiba-tiba dia pergi ke daerah mana nikah siri di situ dia. Jadi nikah siri maksudnya di sini emang ngumpet gitu supaya nggak ketahuan sama si istri. Jadi itu yang salah sebenarnya. Jadi sekarang banyak prinsip-prinsip Islam itu yang disalahgunakan gitu. Apalagi poligami. Poligami juga banyak misalkan disalahkan. Cara poligaminya kan, kalau poligami nyarinya yang lebih muda, yang lebih cantik, padahal istrinya itu subur. Memang Rasulullah boleh untuk kita mengajukan kita untuk menikah lagi. Coba lihat bagaimana Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, ketika Sarah tidak mempunyai anak dalam cukup kurun waktu lama, dan Sarah mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim membutuhkan sebuah penerus generasi karena beliau adalah seorang nabi. Apa yang dikatakan Sarah? Wahai Nabi Ibrahim, nikahkanlah Hajar. Ibu mau ngomong kayak gitu sama suaminya, Pak, nikahkanlah si A, misalnya seperti itu. Untuk apa? Karena mengetahui bahwasanya dia harus menerusi dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadinya akhirnya Nabi Ibrahim nikahkan Siti Hajar dan memiliki keturunan Nabi Ismail. Namun sekarang poligami banyak juga disalahkan oleh orang lain, banyak disalahgunakan. Apabila kita ingin melihat ayatnya, di ayat kesekian, di ayat setelahnya bahwasanya dijelaskan bahwasanya engkau akan mengalami kesulitan untuk berbuat adil. Engkau akan mengalami kesulitan untuk berbuat adil. Jadi seperti itu. Jadi nikah siri pada dasarnya adalah sah. Namun lagi-lagi lebih baik diiklankan sesuai sunnah agar tidak terjadi fitnah. Dan didasarkan agar nanti tidak terjadi sengketa itu bisa diiklankan dengan baik. Wallahu a'lam. Apabila tidak ada yang akan ditanyakan lagi, boleh nanya. Aman ibu, aman. Ibu-ibu hak-haknya nggak terganggu malam ini. Kecuali kalau bahas topiknya poligami baru terganggu. Jadinya sekarang kajiannya lebih membela ibu-ibu gitu. Udah dapat izin. Waduh. Udah kan? Tidak ada lagi ya. Rangga mau tanya, Rangga. Setelah kita akan tutup sedikit update dari infak dana. Jadi kita sudah mengumpul uang sebesar 400 lebih. Jadi total uang $2.050. Jadi insya Allah sudah terkumpul sekitar 2.000 lebih. Insya Allah kita terus mengarahkan dana sampai hari Jumat. Untuk konteks number bisa